Haleluya, thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saya percaya pujian penyembahan membangkitkan roh kita. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan semua sudah dibakar oleh api roh Allah. Ini saatnya kita menerima Injil Tuhan. Ini saatnya kita menerima firman yang menghidupkan kita. Dan kita mau terima urapan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam roh kita, jiwa kita. Mari seluruh jemaat Tuhan, buka hatimu lebih lagi kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku haus akan lawatanmu, aku haus akan Engkau. Curahkanlah roh kudusmu. Mari hadir di tempat ini ya Bapa. Kita nyanyikan lagu itu sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau hadir di sini adalah ruang hati kita. Kita bukakan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Semua katakan, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Engkau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, semua angkat tangan katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Bapa, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Lawatanmu terjadi. Ku buka menyembah-Mu Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Jamalah kami, yes, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Masing-masing adakan perjumpaan dengan Tuhan, alami dia. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami terima urapan-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima minyak yang baru mengalir memenuhi kami. Kami terima kuasa Roh-Mu bekerja. Yes Lord, curahkanlah kuasa-Mu atas kami. Penuhi kami terus dengan minyak yang baru, dengan urapan kuasa-Mu. Kami buka hati kami, lawatan-Mu terjadi atas kami. Yes, Roh-Mu bekerja mendobrak segala penghalang-penghalang. Kami dipulihkan, kami dibebaskan. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Terus saudara, angkat hatimu kepada Tuhan. Bilang, bekerja Roh Kudus, bekerja Roh Kudus. Penuhi ruang-ruang hatiku di dalam Engkau. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Lebih lagi, sungguh-sungguh katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami, jamalah
kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah-jamah kami Bapa, yes, jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Yes Lord, penuhi kami semua dalam urapan-Mu, penuhi kami semua dengan kuasa-Mu. Hadirat-Mu mengalir. Haleluya. Semua kami dijamah oleh Roh Kudus dalam ruangan ini. Seorang pun, semua kami, kecil tua muda, karena di akhir zaman Engkau akan pakai kami semua sebagai Allah Tuhan. Kami terima urapan. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami mendengarkan firman Allah. Dan biarlah firman ini menghidupkan roh kami kembali. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saat kami menerima Injil-Mu, kami percaya, kami dibaharui, kami diberkati. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan semua diberkati, dan saya yakin bahwa di dalam pujian penyembahan kita dari awal, saudara semua terbakar oleh api roh Allah. Dan ini saatnya kita mendengarkan pesan roh. Saya percaya bahwa semua kita rindu akan jamahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah jaminan untuk kita melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Tuhan atas kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan sangat jelas bahwa tetapi saudara saya, kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya, saudara kita semua, dan kita semua akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada sebuah pendebrakan roh yang terjadi, dan saya yakin roh Allah itu bergerak dan bergerak dan bergerak. Roh Kudus itu bergerak dan bergerak dan bergerak. Waktu saudara melangkah dengan kekuatan roh Allah, maka kita tidak akan pernah berdiam diri, karena roh Allah itu membawa kita naik dan naik dan naik dan naik, dan roh itu akan menuntun kita berjalan maju, maju dan maju dan maju. Dan oleh karena kekuatan roh Allah itu, saya yakin semua kita diperlengkapi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkata kepada umatnya untuk jangan pernah tinggalkan Yerusalem, karena di sana Tuhan akan bergerak dengan mereka. Karena di sana Tuhan akan membawa mereka untuk menembus batas-batas kemustahilan, karena rohnya itu menuntun mereka. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai Tuhan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem, dan nanti dari Yerusalem mereka akan dipersiapkan menjadi saksi Tuhan, kemudian ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Sebelum Tuhan naik ke sorga, saudara, sebuah pesan yang paling penting, ya, untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya, dia sampaikan kepada kita semua. Untuk apa? Tetap tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ya, tinggallah di kota ini. Lukas pasal 24, kita akan baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kenapa sampai Tuhan suruh semua murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem, harus tinggal di kota itu, kota yang bernama Yerusalem, sampai mereka semua memperlengkapi akan kuasa Tuhan, diperlengkapi juga oleh kuasa roh Allah. Ada kekuasaan, ada kuasa yang tercurah. Lukas 24 ayat yang ke-49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Menarik untuk kita bisa melihat ada janji Allah yang luar biasa. Kenapa Tuhan bilang mereka nggak boleh di kota lain-lain? Ada di kota yang bernama Yerusalem. Kota ini mereka nggak boleh tinggalkan. Mereka harus di situ sampai mereka diperlengkapi, sampai mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi ke Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Ada apa dengan kota ini? Kota yang dimaksud adalah kota Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Mengapa begitu penting janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu mengandung kehidupan roh yang memerdekakan, yang penuh dengan kuasa dan otoritas Allah.
Oleh karena itu Tuhan berkata jangan tinggalkan kota itu, yang dimaksud Yerusalem. Nah, Yerusalem berbicara tentang rumah rohani. Karena dari masa kecil Tuhan Yesus, ya, orang tuanya membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk diperlengkapi, untuk dipersiapkan, untuk menjadi Allah Tuhan, untuk melihat kerajaannya berdampak, kerajaan Allah mulai tersiar. Dan oleh karena itu Tuhan mau supaya kota itu memberikan satu nuansa yang berbeda kepada murid-muridnya, karena kota itu adalah kotanya Tuhan. Tempat di mana Tuhan dibesarkan dan tempat di mana Tuhan dilatih dalam roh untuk menyampaikan Injil Allah. Dia mengadakan banyak tanda-tanda mukjizat di Yerusalem itu. Nah, Tuhan mau kita merasakan sesuatu di tempat di mana kita menerima lawatan roh Allah, di mana kita mengalami Tuhan. Itu yang namanya diperlengkapi. Karena waktu saudara meninggalkan yang namanya rumah rohani, meninggalkan tempat pertumbuhan rohani saudara, maka saya pastikan engkau akan kehilangan segala-galanya. Itulah mengapa penting sekali Tuhan berkata jangan tinggalkan rumah rohani, jangan tinggalkan Yerusalem, tempat di mana engkau dipersiapkan dari awal, engkau diperlengkapi untuk engkau melihat kuasa Tuhan bekerja. Ini penting saudara. Ya, jangan sampai oleh karena keinginan daging kita, persoalan-persoalan daging kita merusak panggilan Tuhan. Saya katakan sekali lagi dengan tegas, jangan sampai urusan-urusan daging kita menghilangkan panggilan Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai urusan daging kita menghilangkan panggilan roh dan urapan Allah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Karena pentingnya rumah rohani itu untuk saudara diisi penuh dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Penting sekali rumah rohani itu untuk saudara melihat bagaimana saudara mengalami kemerdekaan sejati, dan dengan kuasa otoritas Tuhan engkau pergi memberitakan Injil Tuhan. Oleh karena itu, janji Tuhan untuk tidak meninggalkan tempat itu sangat penting sekali. Waktu saudara tinggal di rumah rohani saudara, di mana engkau bertemu dengan Tuhan, engkau ditangkap oleh Tuhan, engkau dilatih dalam ketajaman rohani saudara, engkau dilatih untuk mengasihi orang-orang yang berdosa, engkau dilatih untuk mengasihi musuh-musuh saudara, engkau dilatih untuk menerima urapan karunia-karunia roh, engkau dilatih jangan sampai ada banyak tekanan, intimidasi kehidupan roh saudara sehingga engkau membiarkan bahkan roh saudara mati, saudara. Haleluya. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, karena janji Allah untuk rohnya dicurahkan kepada umat Tuhan adalah satu kehidupan yang berbicara tentang dampak, impact, saudara. Ya, dampak untuk kita melihat perbuatan Tuhan yang besar. Nah, penting sekali untuk kita baca dalam kitab Wahyu pasal 3, ya. Ayat 1 dikatakan di sana, saya akan baca buat saudara semua Wahyu pasal yang ketiga, ya. Kita baca ayat pertama, saudara. Haleluya. Wahyu 3 ayat yang pertama dikatakan seperti ini firman Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya, jika kita hidup tanpa Roh Kudus, itu sama seperti kita hidup tapi kita mati, layaknya orang mati suri, saudara. Kita bilang kita orang percaya tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kita bilang kita orang percaya mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Ini sama seperti orang hidup tapi mati, saudara. Makanya penting sekali. Kenapa sampai Tuhan berkata kepada jemaat di Sardis, engkau melakukan banyak hal, tetapi engkau dikatakan hidup tapi mati. Kenapa? Hidup rohnya sia-sia. Nah, ini mungkin dijelaskan kembali dalam Galatia 3 ayat 3 dan 4. Kalau engkau sudah mulai dengan roh, pertahankan itu supaya engkau tetap mengakhiri di dalam roh.
Pertandingan ini yang kau harus pastikan engkau menang. Karena waktu kita bertanding bukan berarti kita sedang kalah. Tapi waktu kita bertanding, jaminan kemenangan udah Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi kita dilatih untuk bagaimana memiliki karunia-karunia roh, otoritas roh, memiliki kekayaan-kekayaan roh, supaya kita boleh menang dalam segala perkara-perkara persoalan hidup ini. Dan itu yang Tuhan inginkan, saudara dan saya, melewatinya. Roh Kudus diberikan kepada kita ada tujuannya, saudara. Apa tujuan dari Roh Kudus diberikan? Beberapa hal ini, saudara, penting untuk mencatat, saudara. Mencatat, ya. Karena Roh Kudus diberikan itu ada tujuan. Ada tujuan untuk orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada umat Tuhan yang percaya karena satu, memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa. Ini paling penting. Kalau saudara diperbudak dengan dosa pikiran, dengan dosa perbuatan, berarti engkau belum mengizinkan Roh Kudus mengambil alih hidupmu. Tujuan pertama Roh Kudus diberikan adalah memberikan kita kuasa untuk mengalahkan tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kelemahan, keterikatan yang sudah bertahun-tahun, ya, yang menjadi sebuah pola hidup. Ini perlu saudara dan saya hancurkan. Makanya dibantu oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa peka, oh ini dosa, ini bukan dari Tuhan, dan kita tinggalkan itu. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita dengan tujuan memampukan umat percaya melewati segala bentuk tekanan-tekanan. Saudara, jangan salah, tekanan atau intimidasi itu dari si jahat bisa merusak jiwa seseorang. Waktu engkau pulang dan engkau di rumah, engkau bisa menangis berjam-jam, nggak ada yang tahu, tapi tanpa sadar engkau sudah membiarkan kerusakan jiwa mentalmu terjadi. Oleh karena apa? Tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Engkau nggak punya kuasa untuk mengalahkannya karena mungkin engkau boleh mengizinkan Roh Kudus mengambil alih. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk memampukan kita melewati masa-masa yang sulit dalam tekanan-tekanan, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kita sebuah keberanian untuk melangkah. Ada orang yang mungkin bakal mau doakan orang lain, mau doakan aja, itu berkat, doa itu adalah berkat, tapi kita takut, nanti kalau aku doain dibilang apa, nanti kalau aku begini, padahal itu kebenaran. Nah, ini semua adalah kamuflase iblis, saudara. Kebohongan yang iblis buat supaya engkau tidak bisa berdampak. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan roh keberanian karena Roh Kudus menguasai mereka, sehingga mereka melangkah dengan kepastian. Tidak lagi ada ketakutan-ketakutan dalam bentuk apapun. Yang keempat, Roh Kudus diberikan dengan tujuan, saya berharap saudara catat ini, penting, sehingga engkau melihat bagaimana peran Roh Kudus begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yang faktanya kita hadapi semua, tapi kita rupanya tidak sendiri, karena Roh penolong, Roh Kudus yang sejati itu ada bersama dengan kita. Yang keempat, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menajamkan mata roh tentang apa yang sedang Allah lakukan di dalam kita melalui proses yang Dia izinkan terjadi. Ada banyak orang gak peka di situ. Waktu diuji, mereka berkata, Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku seperti ini? Aku melayani Engkau. Mengapa aku seperti ini? Mengapa Engkau tinggalkan aku? Dan bla 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 bla. Padahal, ya, kalau saudara membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidupmu, engkau akan dipertajamkan mata roh. Engkau akan melihat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu itu menyertai aku. Kita akan peka kalau ujian-ujian ini mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Seperti Ayub katakan, sekalipun aku diuji, aku tahu Dia lebih mengerti jalan hidupku. Aku pasti akan muncul seperti emas murni. Ini kenapa? Karena ada ketajaman roh. Ini mengapa kita bisa bersyukur di balik setiap ujian, karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan apa? Memberikan pikiran yang peka mengenai isi firman Allah.
akan bagus saudara pagi, siang, malam baca firman Allah. Tetapi kalau itu hanya dilakukan sebagai sebuah rutinitas, ini akan bahaya sekali. Karena firman Allah itu bukan cuma sekedar dibaca sebagai pengetahuan saudara, tapi tulisan-tulisan yang mati ini akan dihidupkan oleh pimpinan Roh Kudus. Makanya waktu engkau membaca firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus engkau akan diberikan pemahaman untuk mengerti betapa kayanya isi kebenaran itu, betapa kayanya kekuatan firman Allah itu, sehingga engkau dibangkitkan. Jadi Roh Kudus diberikan untuk kita bisa mengerti lebih jauh apa yang kita baca dalam firman Allah itu saudara. Dan yang keenam, Roh Kudus diberikan dengan tujuan untuk apa? Memberikan kita kuasa berdoa, peperangan. Ada banyak orang nggak punya kuasa untuk berdoa, hanya doa rutinitas. Tuhan berkati saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong saya. Tetapi doa-doa yang punya kuasa, otoritas dalam peperangan, tidak semua orang bisa. Tetapi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita punya kuasa untuk berdoa peperangan, mengalahkan si jahat saudara, mengalahkan iblis. Ada mungkin orang kerasukan setan. Apakah engkau bisa berdoa melepaskan si roh jahat yang mengasihi orang itu? Saya yakin bisa kalau engkau menerima kuasa Roh Kudus itu menuntun saudara. Itulah makanya Roh Kudus itu diperlukan sekali untuk engkau menerima kuasa dan mengalahkan segala kejahatan si jahat yang bakal mengikat orang-orang sekitar kita saudara. Yang ketujuh, Roh Kudus diberikan dengan tujuan untuk memberikan kita karunia-karunia roh untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Karunia-karunia roh itu diberikan kepada umat Allah, kepada kita, untuk bisa membantu orang-orang, membuat mereka melihat bagaimana Tuhan bergerak dan bekerja dengan tak terbatas. Jadi setiap umat Allah harus menerima karunia-karunia roh. Karena karunia roh itu membantu kita untuk menemukan sesuatu. Ya, kita berkata kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia-karunia yang sudah Tuhan tentukan kepada kita. Ada karunia nubuatan, ada karunia mengartikan bahasa roh, ada karunia menyembuhkan orang sakit, ada karunia hikmat dan seterusnya. Semua itu harus kita kejar dan itu bukti dari pendewasaan rohani kita. Kalau saudara hanya ke gereja, mau khotbah yang bagus-bagus, didengar di telinga, yang enak-enak, engkau masih hanya memerlukan apa? Susu dan bubur. Tapi kalau orang yang sudah dewasa rohani, panca inderanya udah terlatih, akan membutuhkan setiap kekayaan roh melalui proses, dan dia akan menerima karunia-karunia roh untuk menolong, membantu, dan membuat setiap orang melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dan itu janji Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melihat bahwa karunia roh itu Tuhan mau saudara dan saya menerima, diperlengkapi untuk memperlengkapi umat Allah. Yang berikut, Roh Kudus diberikan dengan tujuan yang kedelapan, memberikan kemenangan untuk hidup di dalam buah-buah roh. Sampai hari ini masih banyak umat Tuhan yang berjuang untuk hidup dengan hidup kemenangan dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita aja dari semuanya dulu. 9 ini hanya sukacita, saya mau bilang ya. Sukacita surgawi ini kadang-kadang dicuri. Saudara membiarkan saudara meledak emosi marah, negatif thinking, hilang sukacita. Ya. Tapi sukacita surgawi itu nggak bisa dibeli dengan uang. Engkau bisa bersukacita. Rejoice in the Lord always. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Mengapa dia mengatakan demikian? Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bukan di dalam keadaan baik-baik saudara, di dalam penjara, dan dia ditangkap bukan karena melakukan kejahatan saudara. Dia sedang dalam
Pemberitaan Injil menyembuhkan orang sakit. Luar biasa, orang-orang yang tertekan semua terlepas kemenangan. Tapi dia ditangkap oleh tentara Roma dan dipenjarakan di penjara yang paling dalam, yang paling gelap. Dia begitu mengalami tekanan secara manusiawi. Tapi dia tahu, walaupun di dalam penjara, satu kali satu mungkin dalam kegelapan, tapi dia tahu bahwa rohnya di dalam dia itu lebih besar, sehingga ada terang dalam kegelapan yang akan bercahaya, ada kuasa yang tetap akan berdampak, tidak bisa dihalangi oleh penjara yang dibangun oleh manusia. Itulah makanya dia berkata, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, karena sukacita dari Allah itu tidak bisa terbatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Dan itu salah satu buah roh yang umat Allah harus menang di dalam buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Silakan cek buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, dan sadar. Apakah engkau sudah menang dalam buah-buah roh? Roh Kudus akan menolong kita untuk menang dan mengalami karunia-karunia kemenangan dalam buah-buah roh itu. Haleluya. Yang ke-10, Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Berkat-berkat Tuhan yang tak bisa dihitung. Kenapa? Karena berkat itu selalu baru setiap hari, dan kita selalu menikmatinya karena Bapa di surga ada dengan kita. Itu pembuktian karena Roh Allah menuntun kita. Jadi penting sekali saudara dan saya harus membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita supaya kita bisa mengalami kekayaan-kekayaan roh yang luar biasa dalam kemenangan sejati. Nah, sekarang berikut ini, bagaimana supaya saudara dapat menerima kuasa Roh Kudus? Bagaimana supaya saudara dan saya umat Tuhan, kita semua dapat menerima kuasa Roh Kudus? Bagaimana caranya engkau bisa menerima kuasa Roh Kudus? Yang pertama adalah harus punya hati yang terbuka, ada kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Kalau ada kerinduan, haus dan lapar, maka engkau akan dipuaskan. Makanya kalau datang sama Tuhan, jangan menjadi ahli-ahli Taurat yang ahli terhadap Taurat, terhadap Injil dalam pengetahuan saja, tetapi tidak mengalami kuasa dari Injil itu sendiri. Jadi yang pertama itu buka hati, nyatakan kerinduanmu. Hari ini kalau engkau dengarkan firman Allah ini, bagaimana cara Roh Kudus mengambil alih hidupmu? Ada kerinduan, buka hati sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku haus dan lapar, lawatlah aku. Kerinduan itu membuat Tuhan datang dan melawat engkau. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima kuasa Roh Kudus? Ya, kita mengosongkan diri dari berbagai macam kedagingan. Karena nama aja Roh Kudus, saudara, Roh yang kudus akan datang sama kita kalau hidup kita juga, roh kita juga kudus. Jadi kalau engkau meminta Roh Kudus turun kepadamu, menguasai hidupmu, engkau harus melepaskan semua hal-hal kedagingan, yang kelemahan, mengosongkan diri untuk Roh Allah mengambil langkah hidup kita. Ingat bahwa Roh Allah tidak dapat bekerja di dalam kita lebih jika hidup kita sepenuhnya masih dalam hal kedagingan, karena Dia adalah roh adanya. Mari kita baca dalam kitab Roma 8 ayat yang kedua. Haleluya. Roma 8 ayat yang kedua dikatakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita nggak boleh membiarkan diri kita lagi dikuasai oleh kedagingan, saudara.
Ya, dan Alkitab yang berikut dikatakan 1 Korintus 3. Mari kita baca. Penting sekali ini, saudara, meminta urapan Tuhan. Ya, doa 10 hari menunggu penjarahan Roh Kudus, tapi engkau nggak bisa mengalahkan sifat karakter kedagingan yang mendatangkan dosa. Engkau belum bisa, Tuhan nggak akan bisa bekerja. Engkau perlu melepaskan, minta pengampunan Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, kita baca ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah saya, saudara, adalah kamu, adalah kita semua. Jadi bagaimana supaya kita dapat menerima Roh Kudus? Hidup ini harus kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara saudara dan saya dapat menerima kuasa Roh Kudus? Alami proses pembentukan roh supaya lebih kokoh, lebih kuat, lebih konsisten, lebih dewasa, lebih dalam kuasa itu ilahi, otoritas Roh Allah. Supaya kita mengenal Dia bukan dari kata orang saja, tapi kita mengalami langsung segala perbuatan-perbuatannya. Tinggallah di kota ini, Alkitab katakan tadi di awal, ya, tempat pertemuan roh. Saudara, ini rumah rohani. Bagaimana orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem sehingga dia mengalami pertumbuhan di situ, dan dia mulai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia memberikan satu kemenangan bagi orang yang terikat, dan banyak tanda-tanda mujizat yang terjadi. Ini penting, saudara perlu tinggal dalam rumah rohani, tempat di mana engkau mengalami pertumbuhan rohani. Penting mencari tempat pertumbuhan rohani supaya iman saudara bertumbuh, bukan sekedar kumpul-kumpul saja dan mengadakan rutinitas ibadah, tetapi perlu mencari di mana engkau diproses dalam kekayaan roh untuk mempertajam imanmu, mempertajam rohmu, supaya engkau dapat dipakai sebagai Allah Tuhan. Karena kita berkata, tinggal di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari tempat Maha Tinggi. Ini bicara tentang kekuatan roh yang luar biasa. Haleluya. Roh Kudus adalah penolong sejati, roh kebenaran bagi kita. Karena jaminannya adalah Ia pasti menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Dia akan diam di dalam kita selama-lamanya, sehingga kita mampu dan kita siap diutus sebagai Allah Tuhan. Maukah engkau hari ini menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Kalau engkau mau, mari buka hatimu dan mari bilang, ku buka hati Tuhan untuk Roh-Mu bekerja saat ini. Saya percaya firman Allah ini meneguhkan iman saudara. Saya percaya firman Allah ini memberikan engkau kemenangan dan sukacita. Haleluya. Oh, aku buka hati untuk Roh-Mu. Mari katakan dengan pujian ini, engkau mengimani, engkau mau buka hati untuk Roh Kudus bekerja bagi saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, kami percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Thank you Jesus. Mari maju semua jemaat-jemaat Tuhan, dan saya akan berdoa saudara semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa pendobrakan roh terjadi. Engkau memberikan kemenangan bagi umat Allah. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi umat Allah. Engkau bebaskan mereka dari segala tekanan, intimidasi apapun. Semua dipulihkan, semua dibebaskan, karena Roh Kudus Engkau hadir. Yes, ada sukacita, ada kemenangan. Roh Allah menuntun kami. Haleluya. Come on, semua doa masing-masing di tempat dan katakan, saya percaya Engkau hadir di sini Roh Kudus. Saya percaya Engkau menuntun saya dalam Roh-Mu. Saya percaya Engkau ambil alih seluruh jiwa raga hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit Engkau aminkan, Engkau doakan sungguh-sungguh Engkau sudah sembuh dengan imanmu. Yang sedang punya masalah-masalah persoalan, katakan Engkau sudah mengalami kemenangan, karena Roh Allah menuntun engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, karena Roh Kudus menuntun kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami lawatan Tuhan, biarkan terus Roh Allah bekerja. Saudara aminkan kuasa Allah nyata bagi saudara. Engkau aminkan Roh Allah bergerak di dalam engkau saat ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terus bekerja ya Bapa, bekerja atas kami semua. Katakan kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Jemaat-jemaat Tuhan semua, alami Tuhan, alami Tuhan. Haleluya, haleluya, alami Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus saya percaya engkau saudara semua mengalami jawatan Tuhan. Haleluya. Lawatan-Mu terjadi. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Lawatan-Mu terjadi atas kami semua. Haleluya. Terus saja. Terus alami Tuhan. Alami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Allah bekerja buat saudara semua.